Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah kapal penyeberangan di Kutai Barat tenggelam di Sungai Mahakam. Musibah ini menyebabkan 8 dari 20 penumpangnya hilang. Truk pengangkut material berupa pasir dan tanah di Samarinda dipersoalkan karena materialnya kerap berceceran di jalan. Pasca gempa, kelompok lintas agama di Tarakan gelar doa bersama. Sejumlah truk pengangkut material yang melintas di Jalan Letjen Suprapto hingga M. Yamin, Samarinda belakangan dikeluhkan warga. Sebab truk-truk tersebut tidak menutup materialnya dengan menggunakan terpal. Tak jarang, bak penutup bagian belakang truknya juga tidak terpasang sehingga menyebabkan material yang diangkut berjatuhan di jalan. Menanggapi kondisi ini, Dinas Perhubungan Samarinda memastikan sudah melakukan sejumlah langkah melalui rapat internal. Salah satu upaya yang mereka lakukan yakni mendata semua penjual material serta armada yang digunakan sebagai pengangkut. Petugas Dinas Perhubungan akan memastikan setiap pengiriman material diwajibkan menutup muatannya dengan menggunakan terpal sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2009. Ini tadi sudah kami rapatkan teman-teman di internal kami bidang LLAJ. Kami segera pertama mendata pedagang-pedagang material baik itu pasir maupun batu kerikil yang ada di Kota Samarinda untuk segera ketika ada pembeli yang menggunakan armada truk itu wajib menggunakan terpal. Terus yang kedua kami juga akan bersurat kepada teman-teman konstruksi, pekerja konstruksi yang pada saat ini mungkin lagi mengejar kegiatan-kegiatan pelaksanaan agar pada saat menyalurkan material ke lokasi proyek itu wajib ditutup dengan terpal karena memang perda yang kemarin yang disampaikan teman-teman itu sudah berlaku di tahun 2009 ya. Disub berharap pengusaha material dan sopir truk dapat mematuhi aturan penutupan terpal. Ini dimaksudkan agar muatannya tidak tercecer dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, terutama pengendara roda 2. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Jalan poros yang penuh debu dan banyak lubang ini berada di Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Kenyataan tersebut seperti terlihat dalam rekaman warga yang banyak beredar di berbagai platform jejaring sosial. Warga menyatakan kerusakan seperti itu sudah berlangsung menahun, sementara upaya perbaikan hanya dilakukan dengan cara tambal sulam. Akibatnya, jalan kembali rusak dan penuh debu. Dalam kondisi seperti ini, warga yang setiap hari melintas di jalan tersebut mengaku pasrah. Mereka tetap harus melintasinya karena jalan itu menjadi satu-satunya akses tercepat menuju ibu kota kabupaten dan begitu sebaliknya. Selama ada perusahaan ini. Sudah selama ada perusahaan Pak ya? Jadi kalau misalnya aktivitas warga untuk ini selalu melewati sini Pak? Iya, siang malam sini ramai terus. Terame ya? Dengan kondisi seperti ini merasa terganggu enggak Pak dengan lubang-lubang seperti ini Pak? Iyalah. Terganggu Pak ya? Debu ya? Jadi kalau musim hujan atau musim panas gimana Pak? tambah parah lagi. Tambah parah Pak? Nah Pak, harapannya Bapak kepada pemerintah daerah seperti apa nih Pak? Ya, dibaiki lah.
Dibaiki Pak ya. supaya kita enak jalannya, kan baru kita makan debu terus siang malam. Ya sedikit lah. Sedikit terganggu Bu ya. Ya semoga aja diperbaiki ya. Ada perbaikan langsung full ya. Nah Bu, setiap hari enggak lewat sini Bu? Enggak, jarang. Jarang juga ya. Tidak hanya mendesak kepada pemerintah kabupaten, permintaan perbaikan jalan juga ditujukan kepada perusahaan tambang batubara yang truknya selalu melewati jalan ini. Desakan itu diberikan karena jalan poros Kampung Gurimbang juga digunakan oleh truk-truk besar pengangkut batubara milik sejumlah perusahaan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gerai penjualan suku cadang bekas untuk mobil di kawasan perumahan Guru, Jalan Awe Syarani, Air Hitam, Samarinda, Ulu. Untuk memadamkan kobaran api, sejumlah petugas dan relawan damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Salah satu pekerja gerai menyebut, kebakaran ini dipicu pembakaran sampah daun bambu di bagian pojok. Tanpa diduga, kobaran api yang awalnya kecil itu tiba-tiba membesar saat ditiup angin. Para pekerja gerai tersebut sudah berupaya memadamkan kobaran api yang membesar, akan tetapi usaha mereka tidak berhasil. Jadi tadi sekitar jam 4:05 itu sebenarnya bakar sampah. Nah, sampah daun bambu. Nah, di pojok situ hanya karena sampahnya sedikit, cuman hanya karena angin kan dia merambat ke bemper, tumpukan bemper. Nah, makanya besarnya dari situ, sudut situ. Nah, sempat juga semprot pakai itu mesin itu untuk cuci motor, cuman nggak bisa, apinya terlanjur membesar kan. Tim damkar yang turun ke lokasi kejadian menyebut, meluasnya kobaran api di areal tersebut lantaran seluruh barang yang ada di tempat itu sangat mudah terbakar. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas dan relawan berupaya selama 30 menit. Tadi begitu dengar informasi jam 16.25 itu ada kebakaran sampah. Ya memang tempatnya itu pemicu api semua. Jadi begitu kebakaran ya kelihatan besar. Padahal cuma 1 unit aja, cuma itu kan bahan-bahan pemicu api semua. Berupa plastik, bahan-bahan suku cadang mobil itu. Jadi pemicunya bermula dari Katanya pembakaran sampah awalnya itu. Untuk memastikan sebab kebakaran di gerai penjualan suku cadang ini, penyelidikan dilakukan oleh polisi. Peristiwa kebakaran juga sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Ratusan pengendara terjebak macet karena gerai suku cadang yang terbakar berlokasi di tepi jalan raya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.